A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam, yang mana Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan 7 lapis langit tanpa tiang dan menciptakan 7 lapisan bumi tanpa naungan. Dan kita, umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hanya bernaung kepadanya. Yang kedua, tak jemu dan tak bosan-bosannya senantiasalah kita bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga dengan senantiasanya kita bersolawat kepada beliau, kita termasuk umatnya yang mendapatkan syafaat beliau di yaumul akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah Masjid Al-Ikhlas yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pak, Bu, udah pada sahur belum? Udah kan? Alhamdulillah sudah. Seperti yang kita ketahui nih, Pak, Bu, bahwasanya iman kepada Nabi dan Rasul Allah merupakan rukun iman yang keempat. Dan kita juga mengetahui bersama bahwasanya jumlah nabi yang wajib kita yakini atau wajib kita imani berjumlah 25 orang nabi dan rasul, yang diawali oleh Nabi Adam alaihi salam dan diakhiri oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun Bapak Ibu hadirin sekalian, perlu kita ketahui juga bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak hanya mengutus 25 orang saja, tapi sekiranya ada sekitar 124.000 nabi dan sekitar 313 rasul, yang mana Allah Subhanahu wa taala mengutus mereka dengan tujuan yang sama, yakni mengajarkan tauhid kepada para hamba-hambanya. Nah, Pak, Bu, dari sekian banyaknya nabi yang Allah utus, ada seorang nabi yang kisahnya berkaitan dengan malam Lailatul Qadar. Pasti Bapak Ibu seringlah mendengar apa itu malam Lailatul Qadar. Malam yang penuh dengan kemuliaan. Pada malam itulah Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab Al-Qur'an kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui perantara malaikat Jibril alaihi salam. Pada malam itu pula dikatakan lebih baik atau lebih utama daripada 1000 bulan. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita kembali lagi ke topik yang awal. Nabi yang berkenaan dengan malam Lailatul Qadar, beliau bernama Nabi Sam'un Al-Ghazi. Bapak Ibu kenal tidak? Jadi Nabi Sam'un Al-Ghazi ini dalam bahasa Arab pengucapannya Syam'un. Dalam bahasa Ibrani atau bahasa kitab Taurat ini Simson. Dan dalam Alkitab juga ada, beliau disebutkan dengan nama Samson. Jadi beliau ini berasal dari Gaza yang sekarang merupakan kawasan sekitar negara Palestina. Nah, kisah beliau ini terdapat dalam kitab Qisasul Anbiya dan kitab-kitab lainnya. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah menceritakan kisah tentang Nabi Sam'un kepada para sahabatnya. Nabi Sam'un ini merupakan nabi dari kalangan Bani Israel yang hidup pada zaman Israel kuno. Hadirin sekalian, dikutip dari kitab Durratun Nasihin karya Syekh Utsman bin Hasan bin Ahmad pada halaman 284 sampai halaman 285 diceritakan tentang seorang nabi yang berkaitan dengan malam Lailatul Qadar. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ia meriwayatkan berikut kutipannya.
Wa sababu nuzuli hadhihi surah Al-Qadar, sebab turunnya surah Al-Qadar. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ia berkata, suatu hari malaikat Jibril alaihi salam bercerita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam mengenai seorang hamba yang bernama Sam'un al-Ghazi. Ia berperang melawan kaum kafir selama 1000 bulan. Ia hanya berbekalkan senjata dari tulang dagu unta. Ia tidak memiliki senjata lain selain tulang dagu unta tersebut. Sekali ia menghantamkannya kepada kaum kafir, maka tak terhitunglah jumlah orang kafir yang terbunuh karena hantaman tersebut. Jika ia merasa haus, maka keluarlah air tawar dari tempat gigi tulang dagu unta tersebut. Maka ia pun meminumnya. Dan apabila ia merasakan lapar, maka tumbuhlah daging dari tempat itu pula, dan ia pun memakannya. Begitulah keseharian beliau selama 1000 bulan, yakni sekitar 83 tahun 4 bulan. Hadirin jamaah ba'da subuh rahimakumullah. Para kaum kafir pun kebingungan bagaimana cara mengalahkan Nabi Sam'un alaihi salam. Kemudian mereka pun berencana bekerja sama dengan membujuk istri Nabi Sam'un. Kebetulan istri Nabi Sam'un ini seorang yang kafir. Maka mereka pun membujuk dengan mengatakan, kami akan memberimu harta yang sangat banyak, kami akan memberimu uang yang sangat banyak, maka bunuhlah suamimu. Maka sang istri pun menjawab, aku pun tak sanggup membunuhnya. Maka para kaum kafir pun menyarankan agar kiranya sang istri mengikat Nabi Sam'un ketika ia tertidur dengan menggunakan tali tambang yang sangat kuat. Maka setelah ia berhasil mengikatnya, maka kami akan datang untuk membunuhnya. Singkat ceritanya, ketika Nabi Sam'un tertidur, sang istri pun mengikat kedua tangan dan kedua kaki Nabi Sam'un menggunakan tali tambang yang sangat kuat. Maka terbangunlah Nabi Sam'un dan ia pun berkata, siapa yang mengikatku? Sang istri pun menjawab, aku yang mengikatmu karena aku ingin mengujimu. Maka hanya dengan beberapa gerakan saja terputuslah tali tambang itu yang sangat kuat. Maka sang istri pun melapor kepada para kaum kafir bahwasanya dengan tali tambang saja tidak cukup untuk mengikat Nabi Sam'un. Maka mereka pun menyarankan dengan mengikatnya menggunakan rantai, yang mana rantai itu lebih kuat daripada tali tambang. Nah, keesokan harinya sang istri pun mencoba hal yang sama seperti yang kemarin, tetapi ia menggunakan rantai yang lebih kuat. Maka ketika ia mengikatkan kedua tangan Nabi Sam'un dan mengikat kedua kaki Nabi Sam'un dengan rantai, maka terbangunlah Nabi Sam'un. Nabi Sam'un berkata, siapa yang mengikatku? Sang istri pun menjawab, aku yang mengikatmu karena aku ingin mengujimu. Maka dengan hanya beberapa gerakan saja, maka terputuslah ikatan rantai dari kedua tangan dan kedua kaki Nabi Sam'un alaihi salam. Maka berkatalah Nabi Sam'un, ya umroti, wahai istriku, ana waliyu min awliya Allah Ta'ala. Aku wali dari wali-wali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tiada segala perkara di dunia ini yang dapat mengalahkanku kecuali rambutku ini. Beliau memang seorang yang berambut gondrong. Maka istrinya pun mendengar perkataan dari suaminya tersebut. Keesokan malamnya, ketika Nabi Sam'un tertidur, sang istri pun memotong rambut Nabi Sam'un menjadi 8 potongan, yang mana 4 potongan pertama ia ikatkan kepada kedua tangan Nabi Sam'un, dan 4 sisanya ia ikatkan kepada kedua kaki Nabi Sam'un alaihi salam. Ketika Nabi Sam'un terbangun, beliau berkata, siapa yang mengikatku? Istrinya menjawab, aku yang mengikatmu karena aku ingin mengujimu. Tapi kali ini berbeda. Beliau tidak dapat melepaskan ikatan yang berasal dari rambutnya sendiri. Maka setelah mengetahui bahwasanya sang suami tidak dapat bergerak kemana-mana karena terikat oleh rambutnya sendiri, melaporlah ia kepada para kaum kafir. Maka mereka berbondong-bondong mendatangi rumah Nabi Sam'un alaihi salam. Maka mereka pun membawanya ke sebuah bangunan atau gedung yang sangat besar, yang dimana di tengahnya terdapat tiang yang sangat besar. Di sana mereka sering mengeksekusi orang mati dengan cara memenggal lehernya. Maka ketika sampai mereka di bangunan tersebut, diikatkanlah Nabi Sam'un pada tiang tersebut. Mereka pun mulai menyiksa Nabi Sam'un dengan cara memotong kedua telinganya, mencungkil kedua bola matanya, memotong bibir dan lidahnya, dan tak lupa pula memotong kedua tangan dan kakinya.
Ramai orang yang melihat peristiwa mutilasi tersebut. Maka di saat yang kritis tersebutlah Allah Subhanahu wa taala menurunkan wahyu. Wahai Sam'un, aku akan memberimu kekuatan. Apa yang ingin kamu lakukan kepada orang-orang kafir ini ya Sam'un? Maka Nabi Sam'un menjawab, ya Allah, hamba ingin engkau memberikan hamba kekuatan agar kiranya hamba dapat merobohkan tiang ini sehingga menimpa para orang-orang kafir. Maka Allah Subhanahu wa taala mengabulkan keinginan dari Nabi Sam'un tersebut. Maka Nabi Sam'un pun diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bergeraklah Nabi Sam'un dari tiang tersebut, maka robohlah tiang tersebut yang mana atapnya menimpa para orang kafir yang ada di dalamnya. Maka tewaslah mereka semua termasuk istri Nabi Sam'un. Maka Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Nabi Sam'un serta mengembalikan kondisi tubuhnya seperti semula. Hadirin rahimakumullah, setelah kejadian tersebut, Nabi Sam'un beribadah kepada Allah selama 1000 bulan tanpa henti. Malamnya ia tahajud, siangnya ia berpuasa. Begitulah keseharian Nabi Sam'un setelah peristiwa tersebut. Maka setelah mendengar cerita tentang Nabi Sam'un ini, para sahabat Rasul pun merasa terharu. Mereka pun bertanya kepada Rasul, ya Rasulullah, seberapa besarkah pahala yang didapatkan oleh Nabi Sam'un ketika melakukan ibadah tersebut? Maka Rasul pun menjawab, aku pun tidak mengetahuinya. Maka ketika itu pula lah malaikat Jibril alaihissalam turun membawa wahyu Allah berupa surat Al-Qadar. Dan berkatalah malaikat Jibril, Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepadamu Muhammad dan umatmu malam Lailatul Qadar, yang mana apabila kamu beribadah pada malam hari itu, maka sama saja seperti kamu beribadah selama 70.000 bulan. Hadirin rahimakumullah, apa kesimpulan yang dapat kita ambil dari kisah Nabi Sam'un tersebut? Sudah patutlah kita bersyukur bahwasanya hanya kepada kitalah umat Nabi Muhammad Allah Subhanahu wa taala berikan malam Lailatul Qadar. Umat-umat terdahulu tidak dapat. Karena apa? Karena Allah Subhanahu wa taala tahu umur kita ini sangatlah pendek dibandingkan umat-umat yang terdahulu. Sehingga bagaimana cara kita menandingi ibadah umat-umat terdahulu? Tentulah Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan pahala dari amal ibadah yang kita lakukan. Bagaimana cara kita mensyukurinya? Bagaimana cara kita memanfaatkannya? Marilah bersama-sama kita tingkatkan kualitas amal ibadah kita. Kita perbanyak sedekah, kita perbanyak tadarus Al-Quran. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan Ramadan kita kali ini menjadi Ramadan yang penuh berkah. Allah Subhanahu wa taala jadikan puasa yang kita lakukan menjadi puasa yang sebenar-benarnya, dan Allah Subhanahu wa taala menerima segala amal perbuatan kita. Amin ya rabbal alamin. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Saya pamit undur diri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.